Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihuda wattaba atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Para akhwat dan ummahat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita yang tak terhingga jumlahnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, gak bakalan kalian sanggup untuk menghitungnya. Karena banyak sekali nikmat-nikmat yang telah Allah SWT berikan kepada kita. Baik nikmat yang zahirah, yang nampak, seperti nikmat rizki, nikmat sehat, nikmat keluarga, maupun nikmat yang batinah, yang tidak terlihat, yang bahkan ini lebih istimewa, lebih mahal, lebih spesial, yaitu nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat ilmu yang tidak diberikan kepada sembarangan orang. Hanya orang-orang pilihan yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna Allaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'til imana illa man yuhibbu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dunia, nikmat harta, tahta, wanita, mobil, rumah mewah, jabatan, itu diberikan kepada hamba yang dia cintai dan kepada hamba yang tidak dia cintai. Yani orang kafir pun dikasih nikmat dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'til imana illa man yuhib. Namun Allah tidak memberikan nikmat iman kecuali kepada hamba yang dia cintai. Kalau nikmat iman hanya diberikan kepada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita diberi nikmat hidayah, iman, Islam. Nikmat kita bisa ngaji ilmu agama. Dan salah satu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita pada bulan ini, Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Sungguh ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Kenapa? Karena bertemu dengan bulan Ramadan berarti Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan berarti Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk meraih surganya, terhindar dari nerakanya. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki hati kita, memperbaiki akhlak kita. Karena puasa itu, karena Ramadan itu adalah madrasah, sekolahan untuk perbaikan diri. Menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba yang melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka sekali lagi, mari kita banyak bersyukur kepada Allah SWT
yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, dengan syukur yang sesungguhnya. Sering kita sampaikan perkataan para ulama bahwa syukur itu dengan mewujudkan 3 hal. Ya, apa saja? Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota badan. Syukur dengan hati yaitu kita meyakini bahwa nikmat yang kita peroleh semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kejeniusan kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena kecantikan kita, tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada kita. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang kalian peroleh kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Yang kedua, syukur itu diwujudkan dengan lisan. Lisan kita senantiasa menyebut, menyanjung kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah. Makanya ucapan alhamdulillah termasuk kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Sebaik-baik zikir itu adalah ucapan la ilaha illallah, dan sebaik-baik doa adalah ucapan alhamdulillah. Yang ketiga, ya, syukur itu diwujudkan dengan anggota badan. Yakni ketika Allah SWT memberikan nikmat kepada kita, jadikan nikmat itu sebagai sarana, jembatan untuk ya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan sebagai kesempatan untuk berlomba-lomba mengejar surga. Contoh, ketika Allah SWT memberikan nikmat bertemu dengan bulan Ramadan, ayo kita jadikan ini sebagai kesempatan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, untuk berlomba-lomba mendapatkan ampunan, untuk berlomba-lomba mendapatkan tiket surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Surat Ali Imran ayat 133. Para akhwat, para ummahat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu semuanya, ya, dan ini sudah pernah kita bahas sebelumnya, bahwa bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat spesial, bulan yang penuh dengan keberkahan. Atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan itu artinya kebaikan yang melimpah. Ya, kebaikan yang melimpah. Di antara keutamaan bulan Ramadan, ya, kita ulang lagi untuk mengingat kembali. Yang pertama apa? Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran, maka itu yang terbaik. Allah turunkan Al-Quran, ya, kepada Nabi Muhammad, Nabi terbaik. Allah turunkan Al-Quran lewat perantara Jibril, malaikat yang terbaik. Allah turunkan di bulan Ramadan, bulan yang terbaik. Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar, malam yang terbaik. Karena semua yang berkaitan dengan Al-Quran dipilihkan oleh Allah yang terbaik. Yang kedua di antara keutamaan bulan Ramadan, di bulan Ramadan Allah SWT melipat gandakan pahala. Sehingga amal-amal ibadah yang dilakukan oleh hamba
di bulan Ramadan nggak sama pahalanya jika dibandingkan dengan di bulan-bulan yang lainnya. Umrah misalkan, ya, di bulan Ramadan pahalanya lebih besar dibandingkan umrah di bulan-bulan yang lainnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu pahalanya sebanding dengan pahala haji bersamaku. Yakni tidak sama seperti di bulan-bulan yang lainnya. Bahkan ibadah puasa itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah tanpa batas. Tanpa batas. Kalau amal-amal ibadah yang lain dilipat gandakan oleh Allah 10 hingga 700, tapi amal ibadah puasa Ramadan dilipat gandakan oleh Allah tanpa batas. Yang ketiga, di antara keutamaan bulan Ramadan juga, ini bulan ampunan. Syahrul Maghfirah. Bulan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus, melebur dosa-dosa hamba-hambanya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, as-salawatul hams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratul lima bainahuma majtunibatil kabair. Salat 5 waktu ke salat 5 waktu berikutnya, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah pelebur dosa, yakni dosa kecil. Ya, selama hamba tersebut meninggalkan dosa-dosa besar. Kalau dosa besar itu harus disertai dengan taubat, baru dihapus oleh Allah SWT. Ya, tapi kalau dosa-dosa kecil, walaupun dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sekedar dengan puasa Ramadan itu sudah apa? Sudah terhapuskan. Ya, dan kita banyak dosanya. Siang malam kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan perintahnya, menerjang larangan-larangannya. Maka ini kesempatan bagi kita untuk menghapus dosa-dosa kita. Kalau di bulan Ramadan kita tidak mendapatkan ampunannya, kapan lagi kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya orang yang rugi di bulan Ramadan, kalau dia diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu dengan bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosanya, ini orang yang paling rugi di bulan Ramadan. Rahima anfu rajulin adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu. Sungguh celaka seorang yang diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara yang keempat, di antara keutamaan bulan Ramadan juga, bahwa di bulan Ramadan Allah buka pintu-pintu surga. Bahkan ada pintu khusus untuk orang-orang yang berpuasa, namanya Ar-Rayyan. Ya, Allah tutup pintu-pintu neraka dan Allah ikat, Allah belenggu para setan yang durjana, sehingga ini kesempatan bagi kita untuk lebih bersemangat dalam ibadah, lebih bersemangat dalam meninggalkan dosa-dosa. Mumpung Allah buka pintu-pintu surga, mumpung Allah tutup pintu-pintu neraka, mumpung para setan telah terikat, terbelenggu. Maka ini kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala. Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Di bulan Ramadan Allah menyerukan para malaikat untuk mengatakan, wahai orang yang menginginkan kebaikan, majulah, semangatlah melakukan kebaikan-kebaikan. Dan wahai orang yang menginginkan kemaksiatan, dosa, stoplah, rem dari kemaksiatan dan dosa.
Yang kelima di antara keutamaan bulan Ramadan, ini yang akan menjadi pembahasan kita, yaitu di bulan Ramadan ada sebuah malam spesial, malam istimewa, malam ya yang sangat utama, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Kalau nggak percaya dihitung sendiri. Ya, 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Ibu ada yang sudah umurnya 80 tahun? Nah? Nggak ada? Nggak ada beneran apa nggak ada yang ngaku? Hah? Masya Allah, berarti masih muda semuanya ya? Alhamdulillah. Baik. Jadi, iya, umur kita, umur umatnya Nabi Muhammad itu memang rata-rata berapa? 60-70. A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu kata Nabi rata-rata 60-70. Wa aqalluhum man yujawizu dzalik. Jarang yang lebih daripada itu. Ini jarang yang lebih dari 60-70 itu. Jarang. Maksudnya umur kita saja belum tentu nyampe 80 tahun. Tapi ini ada satu malam, siapa yang beribadah pada malam tersebut seakan-akan ya pahalanya seperti beribadah selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Dan itu hanya ada di bulan Ramadan saja. Oleh karenanya bulan Ramadan ini bulan yang sangat spesial sekali. Ini harus selalu kita ingat supaya kita mengagungkan bulan Ramadan, supaya kita memanfaatkan momentum nikmat bertemu dengan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, supaya kita tidak menyia-nyiakannya. Ingat, bulan Ramadan akan berjalan dengan cepat. Kalau kita tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, maka kita akan merugi. Ayyaman ma'dudat. Bulan Ramadan itu hanya beberapa hari. Allah nggak mengatakan bulan Ramadan itu 1 bulan. Padahal kalau 1 bulan benar juga. Ya, Allah nggak mengatakan bulan Ramadan itu 30 hari. Tidak. Tapi Allah mengatakan ayyaman ma'dudat. Hanya beberapa hari. Ya. Maksudnya apa? Bulan Ramadan ini akan berjalan dengan cepat. Kalau kita tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, maka itu akan menjadi sebuah kerugian bagi kita. Oleh karenanya, ya, ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan ini, mari kita ingat bahwa bulan Ramadan ini akan berjalan dengan cepat. Ya, maka kita harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Ya, dan yang harus kita ingat juga bahwa bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Kita nggak ngerti. Ya, bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Kita nggak ngerti kapan ajal akan tiba. Ya. Dahulu Nabi SAW pernah bersabda tentang sholat, "Sholli sholata muwaddi'." Sholatlah seperti orang yang berpamitan. Maka begitu juga dalam puasa. Hendaknya kita membayangkan bahwa ini adalah Ramadan terakhir kita. Ya. Betapa banyak saudara-saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita tahun lalu masih bukber bareng dengan kita, tarawih dengan kita, ya, Idul Fitri dengan kita, namun kini mereka sudah tiada. Maka ini kesempatan bagi kita untuk ya
memanfaatkan ya pertemuan kita dengan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Lebih istimewa lagi, bulan Ramadan itu adalah di penghujungnya. Ya, kalau sekarang kita tanggal berapa sekarang? 13. Berarti 10 awal bulan Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Sepertiganya telah pergi meninggalkan kita. Sudah hampir masuk separuhnya. Maka mari kita evaluasi. Ya, siapa yang telah bersemangat di 10 awal ini, hendaknya dia bersyukur kepada Allah SWT. Ya, kemudian dia pertahankan istiqomah. Terus memohon pertolongan kepada Allah SWT supaya diberi kemudahan, kekuatan untuk mengisi hari-hari bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama 5 amalan intinya. Dulu pernah kita sampaikan 5 amalan inti bulan Ramadan. Yang pertama apa? Puasa. Yang kedua, sholat tarawih. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Yang keempat, sedekah. Dan yang kelima, doa. Ini banyak berdoa kepada Allah SWT ya, agar kita dimudahkan untuk beribadah. Ya, diantaranya doa yang sangat penting, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Nah, kalau 10 awal ini kita banyak lalainya, ya, masih banyak ghibahnya, masih banyak kita buang-buang waktu, ya, maka mari kita segera untuk istighfar, kita perbaiki. Masih ada kesempatan bagi kita, ya, di waktu-waktu yang berikutnya. Masih ada waktu sekitar berapa? 17-an hari, ya, jangan disia-siakan. Terutama yaitu 10 akhir bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu istimewa, tapi paling istimewa lagi adalah 10 akhirnya. Kenapa? Kenapa 10 akhir itu begitu istimewa? Satu, karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Sebagaimana dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr walayalin ashr." Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Allah bersumpah dengan 10 malam. 10 malam di sini ada 2 penafsiran di kalangan para ulama ahli tafsir. Yang pertama yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Makna yang kedua adalah 10 akhir bulan Ramadan. Allah bersumpah dengan 10 akhir bulan Ramadan. Dan kaidah dalam ilmu tafsir, kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, maka itu menunjukkan keistimewaan, keagungan, kemuliaan. Ya. Yang kedua, kenapa 10 akhir bulan Ramadan itu begitu istimewa? Karena adanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? 10 akhir, bukan di 10 awal, bukan di 10 pertengahan, tapi ditaruhnya di 10 akhir. Ya. Sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim dari Ibunda Aisyah bahwa Nabi SAW bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 akhir bulan Ramadan. Ya. Ini menunjukkan keistimewaan 10 akhir bulan Ramadan karena adanya malam Lailatul Qadar.
yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan tadi berapa? 83 tahun 4 bulan. Masya Allah. Yang ketiga, kenapa 10 akhir bulan Ramadan begitu istimewa? Karena ini adalah babak penentuan. Penentuan pemenang ditentukan di akhir. Ya. Di mana-mana yang namanya perlombaan, pemenang itu di akhir. Begitu juga Ramadan ini perlombaan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Dan pemenangnya ditentukan di akhir. Ibaratkan kalau Ramadan itu sebuah pertandingan, 10 awal pertama ini baru babak penyisihan. Ya. Ini sudah mulai banyak yang gugur, tumbang, ya. Tarawih yang hari-hari pertama rame, bludak. Ini sudah mulai apa? Ya, maju, softnya maju ya. Ya, sudah mulai banyak yang kosong, sedikit demi sedikit. Ya, dan yang istiqomah ditentukan di akhir. Makanya Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada penutup akhirnya. Ya. Baik. Yang keempat, kenapa ya 10 akhir itu begitu istimewa? Karena ya dahulu Nabi dan para sahabat lebih bersemangat di 10 akhir bulan Ramadan. Jadi kita meneladani Nabi dan para salaf, para ulama. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Nabi ketika 10 hari terakhir tambah semangat. Disebutkan oleh istri tercinta beliau, Ibunda Aisyah. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarah wa ahya lailah wa aiqadha ahla. Nabi itu kalau sudah memasuki 10 akhir bulan Ramadan, beliau kencangkan sarungnya. Maksudnya lebih semangat. Beliau hidupkan malamnya. Jadi nggak tidur malam hari itu untuk ibadah. Bukan untuk nonton bola, bukan untuk melototin Shopee, ya. Barangkali ada yang ngobrol, ya. Bukan untuk ini, bukan untuk itu, ya. Tapi untuk ibadah kepada Allah SWT. Wa aiqadha ahlah, dan beliau membangunkan keluarganya, yakni istrinya, anaknya, menantunya, untuk ibadah kepada Allah SWT, untuk sholat, untuk berdoa, berzikir, baca Quran, dan lain sebagainya. Ya, nah ini Nabi Muhammad SAW, padahal beliau sudah dijamin masuk surga, padahal Nabi Muhammad sudah diampuni dosa-dosanya, tapi 10 hari terakhir bulan Ramadan malah semangat, bukan semakin kendor. Mohon maaf, kita ini kadang-kadang sering, bukan kadang-kadang lagi, sering kali tancap gasnya di awal. Ya, semangatnya di awal. Lihat masjid-masjid beludak rame kalau di awal. Sampai nggak muat kadang terawihnya. Tapi begitu akhir, nah, ramenya pindah. Pindah ke mall. Pindah ke pasar. Ya. Pindah ke Shopee sekarang yang rame. Jadi ini ya teladan Nabi kita Muhammad. Begitu juga para ulama dulu. Para ulama kita dahulu kalau sudah 10 akhir bulan Ramadan itu bukan semakin kendor tapi semakin apa? Ya, semakin semangat.
Disebutkan ada seorang ulama tabi'in. Tabi'in itu artinya apa? Muridnya sahabat. Ya, muridnya sahabat. Namanya Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Beliau kalau hari-hari biasa itu khatam Al-Qur'annya setiap pekan sekali. Ya, sepekan sekali. Kalau bulan Ramadan setiap 3 hari khatam sekali. Kalau masuk 10 hari terakhir setiap hari khatam sekali. Jadi tambah kencang. Ya, Masya Allah ya. Setiap 1 hari khatam sekali. Khatam sekali, luar biasa ya. Khatam sekali itu 30 juz, bukan juz 30 doang. Ya. Bahkan dulu diceritakan Imam Syafi'i itu khatam Al-Qur'an bulan Ramadan 60 kali. 60 kali. Itu kalau dipukul rata saja berarti 1 hari khatam 2 kali berarti. Masya Allah. Ya. Jadi kita harus lebih semangat di 10 akhir bulan Ramadan. Jangan malah semakin kendor. Ya, jangan sampai kita kalah dari kuda. Kuda itu apabila ada pacuan kuda, lomba pacuan kuda, semakin dia mendekati garis finish, maka dia semakin kenceng larinya. Ya, makanya pernah diceritakan bahwasanya sahabat Abu Musa al-Ash'ari, seorang sahabat Nabi, ketika di akhir hayatnya, ketika dia akan meninggal dunia, malah semakin semangat ibadahnya. Terus ditanyakan kepada beliau, karena beliau udah tua, udah sakit-sakitan, mendingan kamu istirahat saja, nyantai aja, ya, kamu sudah tua. Dia bilang apa? Sesungguhnya kuda itu, apabila pacuan kuda, jika sudah mendekati garis finish, maka dia akan mengerahkan segenap tenaganya untuk mencapai garis finish. Saya tidak ingin ya kalah dari kuda. Masya Allah. Jangan sampai kuda lebih cerdas daripada kita. Akhirnya tidak lama setelah itu beliau meninggal dunia. Ini menunjukkan kepada kita, para akhwat dan ummahat, mari kita ya lebih meningkatkan semangat kita di 10 akhir bulan Ramadan nanti. Jangan malah kendor, jangan malah malas. Ya. Gimana supaya semangat Ustadz? Tadi yang pertama yang harus kita ingat bahwa Ramadan ini hanya beberapa hari saja. Gak lama kok bulan Ramadan ini. Ya, ayyaman ma'dudat. Hanya beberapa hari saja. Dia akan berjalan dengan cepat. Jangan sampai dia datang dan pergi begitu saja. Berikanlah kenangan indah ya di bulan Ramadan ini dengan catatan-catatan yang baik yang akan membuat kita tersenyum di akhirat nanti. Yang kedua, hendaknya kita membayangkan bahwa ini adalah Ramadan terakhir kita. Kita tidak pernah tahu kapan Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Apalagi sekarang kondisi dunia, dinamika dunia nggak menentu ya. Ini aja udah perang-perangan. Ya, banyak perang terjadi, bom sana, bom sini. Kita nggak pernah tahu. Ya. Yang ketiga, banyak berdoa. Karena yang memudahkan kita untuk bisa beribadah kepada Allah SWT adalah Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala semata. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi ya, yang harus kita perbanyak, doa apa tadi? Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik.
Wah, ini diulang-ulang, Bu. Sering dibaca supaya kita dimudahkan untuk ibadah. Supaya kita diberi kekuatan untuk beramal saleh. Ya, yang keempat banyak istighfar. Perbanyak astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa? Karena yang bikin kita males, yang bikin kita kendor, yang bikin kita berat baca Quran, berat untuk sholat malam, itu adalah dosa. Dosa yang bikin kita males. Ya, dosa yang membuat berat langkah kaki kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Kami telah melapangkan dadamu, kami telah mengampuni dosa-dosamu wahai Muhammad, yang telah memberatkan punggungmu. Dosa Nabi itu dikit, itu aja udah memberatkan punggungnya Nabi. Lantas bagaimana dengan dosa-dosa kita? Dan yang kelima tadi, ya, cara untuk biar kita semangat, mengingat, ya, dan meneladani kisah Nabi Muhammad dan para ulama. Ya, di mana dulu Nabi Muhammad SAW, ya, di 10 akhir bulan Ramadan semakin semangat. Demikian juga para ulama tadi, seperti siapa? Qatadah, Imam Syafi'i, dan lain. Justru di 10 akhir bulan Ramadan semakin semangat. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu keistimewaan bulan Ramadan dan salah satu keistimewaan 10 akhir bulan Ramadan adalah adanya malam Lailatul Qadar. Ya, malam yang sangat spesial, malam yang sangat utama, malam yang sangat istimewa. Ya, yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh dengan keberkahan, yaitu malam Lailatul Qadar. Disebut sebagai malam yang penuh dengan keberkahan, kebaikan yang banyak. Ya, kita akan bahas tentang malam ini supaya kita termotivasi untuk berlomba-lomba mengejarnya, menggapainya, benar, mendapatkannya. Ya, mudah-mudahan dengan kita mempelajari ini akan menjadi cambuk bagi kita untuk berpacu, untuk berlomba-lomba, untuk melejit, ya, di 10 akhir bulan Ramadan nanti. Ya, semoga Allah SWT memudahkan kita semuanya untuk ibadah, ya, terutama di 10 akhir bulan Ramadan, sehingga Allah berikan kepada kita keistimewaan malam Lailatul Qadar. Ya, amin ya rabbal alamin. Yang pertama, apa sih malam Lailatul Qadar itu? Apa definisinya? Malam Lailatul Qadar itu diambil dari 2 akar kata, malam dan qadar, kan gitu. Lailatul Qadar dari lailah yang artinya malam, dan qadar. Malam dalam istilah syariat itu dimulai dari terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar shadiq. Atau bahasa mudahnya mulai dari maghrib sampai subuh. Itu namanya malam. Dipilih malam bukan siang karena keistimewaan waktu malam. Karena malam itu tenang. Malam itu sunyi, syahdu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sering menyebut malam, ya, dalam Al-Quran. Peristiwa Isra Mi'raj malam hari atau siang hari? Malam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya, waktu malam hari. Begitu juga, ya,
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat 40, "Wa minal laili fasabbihhu wa adbarus sujud." Bertasbihlah kamu di malam hari. Begitu juga Nabi SAW mengabarkan bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Jadi dipilih waktu malam karena waktu malam itu tadi ya tenang, ya. Kalau pagi siang itu kan banyak orang beraktivitas ya, sehingga bising. Ya, tapi kalau malam itu lebih tenang, sunyi, hening. Ya, nah itu. Yang kedua, akar kata yang kedua, Lailatul Qadar itu adalah kata qadar. Qadar. Qadar memiliki dua arti. Arti yang pertama yaitu kemuliaan, syaraf. Ya. Jadi malam ini adalah malam yang istimewa. Malam Lailatul Qadar itu malam yang istimewa. Malam yang memiliki kedudukan yang tinggi. Baik, itu makna yang pertama. Makna yang kedua, qadar artinya adalah takdir. Karena pada malam itu ditentukan takdir yang akan terjadi dalam setahun. Ya, sebagaimana dalam surat dalam Al-Quran juga ya, surat Ad-Duhan ayat 4 dan 5, fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam Lailatul Qadar itu ditentukan takdir. Nah, ini makna yang kedua. Dan dua makna ini yaitu malam istimewa, malam yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. Demikian juga makna yang kedua, makna ya, bahwa pada malam tersebut ditentukan apa? Takdir manusia selama 1 tahun. Ini juga makna yang benar. Jadi dua makna ini, dua makna yang benar, tidak saling bertentangan. Dalam kaidah ilmu tafsir, kalau kita belajar ilmu tafsir itu, apabila makna sebuah ayat Al-Quran memiliki lebih dari satu makna dan tidak saling bertentangan, maka diterima dua-duanya. Diterima dua-duanya. Dengan demikian, maka makna malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat istimewa. Salah satu keistimewaannya bahwa di malam itu ditentukan apa? Takdir manusia dalam 1 tahun. Sehingga tidak saling apa? Bertentangan. Baik. Ini definisi malam Lailatul Qadar. Yang kedua, apa keutamaan malam Lailatul Qadar? Tadi sudah kita sampaikan bahwa malam Lailatul Qadar itu disebutkan di dalam Al-Quran Lailatun Mubarakah, malam yang diberkahi oleh Allah. Diberkahi artinya apa? Di dalamnya terdapat kebaikan-kebaikan yang banyak, melimpah. Apa kebaikan malam Lailatul Qadar? Keutamaan malam Lailatul Qadar banyak. Di antara keistimewaan malam Lailatul Qadar, yang pertama, di malam tersebut Allah menurunkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan dan diturunkan di malam Lailatul Qadar. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Ini bulannya. Surat Al-Baqarah ayat 185. Tapi malamnya yaitu pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana dalam surat Al-Qadar ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Lailatul Qadar itu di 10 akhir bulan Ramadan, sebagaimana dalam riwayat Bukhari Muslim.
Carilah malam Lailatul Qadar di 10 akhir bulan Ramadan. Makanya ini sebagai faedah, anggapan sebagian masyarakat, bahkan ada hari perayaannya, yaitu perayaan Nuzulul Quran, biasanya tanggal berapa? 17. Ya, 17 Ramadan. Keyakinan ini kurang tepat. Kenapa? Karena 17 belum masuk 10 akhir bulan Ramadan. Padahal pada malam Lailatul Qadar, Allah menegaskan bahwa Allah turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya tidak ada riwayat yang sahih ya bahwasanya ya Allah turunkan Allah turunkan Al-Quran itu pada tanggal 17 Ramadan. Ya, tidak ada riwayat yang sahih yang menunjukkan hal itu. Apalagi dijadikan sebagai hari perayaan. Tidak ada nukilan dari Nabi SAW dan para sahabat bahwa mereka merayakan nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Ya. Baik. Yang kedua, di antara keistimewaan bulan Ramadan tadi apa? Ya, di antara keistimewaan malam Lailatul Qadar, Allah menentukan takdir dalam setahun. Sebagaimana dalam surat Ad-Duhan ayat 4 dan 5. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh keberkahan, yaitu malam Lailatul Qadar. Terus kata Allah, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. yakni takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Ini takdir setahun. Penentuan takdir dalam satu tahun itu ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, di antara keistimewaan malam Lailatul Qadar, pahala amal ibadah di malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Amal ibadah di malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Sebagaimana dalam surat Al-Qadar, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maksudnya, ibadah di malam tersebut pahalanya seperti orang yang beribadah pada pada 1000 bulan. 1000 bulan tadi sudah kita sampaikan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Masya Allah. Ini luar biasa. Ya. Hanya satu malam, tapi pahalanya seperti 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Ya, udah berapa pahala itu? Kita saja umur kita belum tentu nyampe 83 tahun. Tapi ini ada satu malam. Siapa yang beribadah pada malam tersebut, pahalanya seperti orang beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Ini kesempatan langka, kesempatan emas yang tidak boleh kita sia-siakan. Yang keempat, ya, di antara keistimewaan malam Lailatul Qadar, bahwa malam tersebut malam yang damai, tenang, nyaman, karena para malaikat dan Jibril turun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam Lailatul Qadar itu para malaikat turun. Bahkan ada hadis disahihkan oleh Syekhul Albani, jumlah malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar itu sejumlah pasir di bumi. Berapa jumlah pasir di bumi? Nggak ada yang bisa ngitung. Maksudnya apa? Banyak banget para malaikat ya yang turun
ya ke dunia ya pada malam Lailatul Qadar. Warruh, ruh maksudnya adalah Jibril. Jibril itu salah satu namanya adalah ruh. Kenapa Jibril disebut ruh? Karena tugasnya Jibril adalah menyampaikan wahyu, dan wahyu itu ibaratkan adalah ruh, nyawa bagi manusia. Makanya orang kalau hidup tapi dia tidak ya berada dalam bimbingan wahyu, sama saja dia adalah orang yang tidak memiliki ruh, nyawa. Jadi yang bikin kita itu betul-betul hidup adalah kalau kita apa? Ya, kalau kita hidup dalam naungan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Yang kelima, di antara keistimewaan Lailatul Qadar, Allah turunkan sebuah surat di dalam Al-Qur'an khusus tentang Lailatul Qadar. Ada surat khusus. Surat apa itu? Al-Qadar. Al-Qadar. Surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada surat khusus tentang malam Lailatul Qadar ini. Ini menunjukkan tentang apa? Keistimewaan malam Lailatul Qadar. Baik. Pembahasan yang ketiga, waktu Lailatul Qadar. Ya, kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi? Ya. Yang pertama, yang jelas, malam Lailatul Qadar itu satu di bulan Ramadan. Tidak mungkin di bulan-bulan yang lain. Karena Allah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan dalam surat Al-Baqarah Allah juga mengabarkan bahwa Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Berarti Lailatul Qadar itu hanya terjadi pada bulan Ramadan saja. Jadi nggak mungkin di bulan-bulan yang lain. Bulan Sya'ban, bulan Rajab, nggak. Hanya di bulan Ramadan saja. Baik. Yang kedua, lebih spesifik lagi, bulan Lailatul Qadar itu di 10 akhir bulan Ramadan. Berarti bukan di 10 awal, bukan di 10 pertengahan, tapi di 10 akhir. Sebagaimana dalam hadis Aisyah, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, lebih spesifik lagi. Lailatul Qadar ada pada bilangan ganjil. Bilangan ganjil maksudnya tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Ya, sebagaimana dalam hadis, taharrau lailatul qadri fil witri minal asril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada hari ganjil, pada 10 akhir bulan Ramadan. Hari ganjil berarti tadi berapa? 21, 23, 25, 27, 29. Lebih spesifik lagi, yaitu malam 27 dan 29. Itu yang paling sering. Ya, itu yang paling sering. Makanya dalam hadis Nabi SAW pernah mengatakan, ya, faman kana mutaharriha falyataharraha fis sab'il awakhir. Ya, siapa yang mencari malam Lailatul Qadar, carilah di 7 hari terakhir.
Ya, khususnya dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Nabi yaitu pada malam 27, demikian juga 29. Yani semakin kesini semakin apa? Ya, semakin mengerucut. Tapi perlu diperhatikan bahwa malam Lailatul Qadar itu bisa berpindah setiap tahun. Berganti setiap tahun. Artinya apa? Dia tidak permanen. Dia tidak permanen mesti malam 27 gitu, tidak. Bisa jadi tahun lalu misalkan tanggal 25, tahun ini 27. Bisa jadi sekarang 27, ya, tahun depan 23. Bisa saja. Makanya dalam sebagian hadis Rasulullah SAW pernah mengabarkan Lailatul Qadar itu terjadi pada 25. Pernah juga Nabi mengabarkan malam 27. Berarti apa? Dia bisa berganti-ganti. Ya, dan ini pendapat mayoritas ulama bahwa malam Lailatul Qadar itu bisa berganti-ganti, bisa berubah-ubah setiap tahunnya. Ya. Dan Masya Allah ya, salah satu hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu itu Nabi SAW pernah ingin ngasih tahu kepada para sahabat kapan secara spesifik malam Lailatul Qadar. Tapi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala ya berkata lain. Ya, kata Nabi SAW, saya kharajtu li ukhbirakum bilailatil qadar. Aku keluar ingin mengabarkan kepada kalian secara spesifik malam Lailatul Qadar kapan. Fatalaha fulanun wa fulan, tapi fulan dan fulan debat kusir. Akhirnya farufiat, ya, dihilangkan dari ingatanku. Maksudnya apa? Kapannya itu akhirnya dilupa Nabi SAW. Mau disampaikan, akhirnya lupa. Gara-gara ada debat kusir. Makanya ini debat yang tidak ada gunanya, itu menyebabkan hilangnya ilmu. Ya, menyebabkan hilangnya ilmu. Kemudian kata Nabi, wa asa ayyakuna khairal lakum. Dan ini bisa jadi lebih baik bagi kalian. Maksudnya, tidak diberitahu kapan secara spesifik malam Lailatul Qadar, bisa jadi itulah yang lebih baik. Supaya apa? Kata para ulama, supaya orang itu semangat mencari malam Lailatul Qadar di semua malam 10 akhir bulan Ramadan. Kalau seandainya Nabi ngasih tahu, oh malam 27 misalkan Lailatul Qadarnya, nanti semangatnya pas malam 27 doang. Ya. Malam yang lainnya ngemol akhirnya. Tapi kalau nggak dikasih tahu sama Nabi SAW, nggak jadi dikasih tahu, akhirnya orang akan bersungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar. Nah ini salah satu hikmahnya kenapa Nabi SAW tidak jadi memberitahu atau dilupakan ya tentang kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Ya, itu karena adanya suatu hikmah tadi. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu atau membenci sesuatu padahal itu lebih baik bagi kalian. Ya. Intinya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu mudah. Caranya hidupkan ya semua malam di 10 akhir bulan Ramadan dengan ibadah. Pasti dapat. Pasti. Kalau kita mengisi 10 akhir bulan Ramadan, semua malamnya dengan ibadah, berarti pasti dapat. Tapi kalau kita pilih-pilih, pilih kasih, nanti ya, malam 27 aja semangatnya. Iya kalau Lailatul Qadarnya malam 27. Kalau ternyata 25, meleset kita. Ya, semangatnya nanti aja malam 29. Ya, ternyata ketiduran misalkan, nggak jadi dong, nggak jadi dapat malam Lailatul Qadar. Intinya apa? Intinya hendaknya bagi kita
Kalau pengen mendapatkan malam Lailatul Qadar, caranya mudah, yaitu apa? Hidupkan ya semua malam akhir ya Ramadan, pasti dapat. Baik. Berikutnya, tanda-tanda Lailatul Qadar. Rasulullah mengabarkan kepada kita tanda-tanda malam Lailatul Qadar untuk sebagai motivasi. Tapi jangan menjadikan kita sibuk sama tanda-tanda. Ada sebagian orang itu sibuk sama tanda, oh kayaknya malam tadi. Tapi nggak jadi ibadah, cuma sibuk sama tanda-tanda saja. Ya, yang paling penting itu amalnya, bukan sibuk sama tanda-tanda. Ya, tapi kalau misalkan kita mendapati ada tanda-tanda, maka itu sebagai hiburan, sebagai motivasi, harapan. Mudah-mudahan itu adalah malam Lailatul Qadar. Seperti mimpi. Mimpi itu hanyalah kabar gembira. Jangan dijadikan sebagai apa? Acuan. Jangan dijadikan sebagai acuan. Tapi sebagai penyemangat saja. Kalau ada orang misalkan ini mimpi bahwa dia Masya Allah ketemu Rasulullah, atau dia mimpi masuk surga misalkan. Mimpi. Ya. Apakah kemudian dijadikan sebagai acuan? Udahlah, saya sudah mimpi masuk surga. Terus nggak beramal? Enggak. Makanya kata Imam Ahmad, ar-ru'ya tasurru wa la taghur. Mimpi itu menyenangkan, membuat gembira, tapi tidak boleh membuat orang tertipu. Begitu juga tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Apa tandanya? Yang pertama, pagi harinya matahari sinarnya tidak silau. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis wa amaratuha an tatlu asy-syamsu fi sabihati yaumiha baydha. Tanda malam Lailatul Qadar itu pagi harinya matahari terbit putih, tidak silau. Baik. Yang kedua, di antara tanda malam Lailatul Qadar juga, malam tersebut sejuk, tenang, nyaman, nggak panas, dan juga tidak terlalu dingin. Nggak terlalu panas, juga tidak terlalu apa? Dingin. Pas. Sejuk. Lailatul Qadri lailatun samhah talqah la harah wala baridah, kata Nabi. Malam Lailatul Qadar itu malam yang sejuk, indah, tidak panas tapi juga tidak dingin. Ini tanda-tanda malam Lailatul Qadar yang ada dalilnya secara sahih. Di sana ada riwayat-riwayat yang menyebutkan tanda-tanda malam Lailatul Qadar, tapi tidak sahih. Ini banyak riwayat-riwayat tapi tidak sahih. Misalkan menyebutkan bahwa pohon-pohon pada malam tersebut sujud, binatang-binatang tidak menggonggong. Nah, ini riwayat-riwayat tersebut tidak sahih. Baik. Masalah berikutnya, amalan-amalan di malam Lailatul Qadar. Amalan-amalan di malam Lailatul Qadar. Tentu amal ibadah yang bisa kita lakukan di malam Lailatul Qadar banyak. Karena amal soleh itu banyak, luas. Bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, tapi luas. Tapi ada beberapa amalan secara khusus yang ditekankan di malam Lailatul Qadar. Yang pertama, sholat malam. Karena sholat ini amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min
dzambih. Siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar, yakni sholat malam pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Dan sholat pada malam Lailatul Qadar itu ada 4 tingkatan. Sholat pada malam Lailatul Qadar itu ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, dia menghidupkan semua malamnya dengan sholat. Jadi nggak tidur. Nggak tidur. Malam tersebut dipakai untuk apa? Sholat. Karena sholat malam itu pada dasarnya tidak ada batasan tertentu. Sholatul laili mathna mathna. Sholat malam itu adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Rasulullah tidak membatasi jumlah tertentu. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi. Makanya beliau sholat malam apa? Sampai bengkak. Yang kedua, sholat di awal malam, yakni setelah Isya, kemudian istirahat, lalu sholat lagi di akhir malam. Gimana maksudnya? Dia sholat tarawih setelah Isya, habis sholat Isya, kemudian sholat tarawih, habis itu istirahat dulu, tidur, nanti kemudian apa? Bangun lagi untuk sholat. Ini seperti di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ya. 8 rakaat setelah Isya, nanti disambung lagi 11 rakaat jam 1, ya. Jadi jam 9, setengah 10 selesai dulu, ya. Habis itu nanti jam 1 bangun lagi untuk sholat lagi. Ini juga boleh. Yang penting tidak witir 2 kali. Yang ketiga, tingkatan yang ketiga, sholatnya di akhir malam saja. Jadi dia habis Isya tidak sholat, tapi nanti milih apa? Akhirnya saja. Tingkatan yang keempat, di awal malam saja. Ya, seperti sekarang. Misalkan habis Isya, kemudian apa? Sholat tarawih. Habis itu nggak sholat lagi. Ini tingkatan yang keempat. Ini tingkatan yang keempat. Jadi kalau malam pengen mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan pahala yang lebih besar, ya kita isi malam tersebut untuk apa? Ya, untuk full ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak malam yang kita habiskan untuk ibadah, semakin berpotensi untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi Lailatul Qadar itu waktunya kapan? Mulai dari malam. Malam tadi itu mulai kapan? Terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari, yaitu maghrib, hingga terbitnya fajar. Jadi jangan dikira malam Lailatul Qadar itu cuma sebentar saja, 1 menit, 2 menit, enggak. Malam. Dan malam itu dimulai dari tadi, terbenamnya matahari hingga terbit fajar. Jadi kalau kita isi pada malam tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Ini amalan yang paling utama tadi apa? Salat. Yang kedua, doa. Karena doa ini amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a. Tidak ada amalan yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Ya, makanya ketika Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau saya mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apa yang harus saya lakukan?" Kata Nabi, ucapkan, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak doa ini wahai Aisyah.
Ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah. Karena kata para ulama, al-istighfaru ahammu min jami'il adhiyah. Istighfar, minta ampun kepada Allah itu lebih penting daripada semua doa yang dipanjatkan oleh hamba. Karena kalau orang itu sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk surga. Akan dijauhkan dari neraka. Akan dimudahkan untuk ibadah. Makanya istighfar itu sangat penting sekali. Dan ini bisa dilakukan oleh semua orang. Kalau sholat itu kan agak berat ya. Kayak misalkan ibu-ibu yang misalkan haid misalkan nggak bisa sholat kalau berhalangan. Tapi kalau doa bisa. Mereka yang misalkan kerja lembur nggak bisa mungkin ikut sholat malam. Tapi kalau doa bisa, zikir bisa, ambil istighfar. Ya. Mereka yang mungkin lagi perjalanan mudik, biasanya 10 hari terakhir sudah pada sibuk apa? Mudik misalkan. Mungkin kalau untuk menjalankan sholat malam agak berat, tapi bisa dengan doa, apalagi doanya musafir mustajab. Kemudian apa? Zikir kepada Allah SWT, istighfar, bisa. Jadi ini amalan yang mudah. Ya. Yang ketiga, di antara amalan pada malam Lailatul Qadar, iktikaf. Apa iktikaf itu? Berdiam diri di masjid dalam rangka fokus ibadah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kalian berhubungan badan dengan istri ketika kalian dalam keadaan iktikaf di masjid. Dulu Rasulullah SAW iktikaf di 10 akhir bulan Ramadan. Tujuannya apa? Satu, biar lebih fokus ibadah. Itu tujuannya. Karena di masjid tempatnya ibadah. Biasanya kita kalau di rumah banyak godaannya, gangguannya. Ya. Banyak gangguannya, banyak godaannya. Tapi kalau di masjid bisa lebih fokus untuk ibadah. Yang kedua, tujuannya tadi untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Makanya kalau orang itu iktikaf, fokusnya ibadah. Sekarang mohon maaf, banyak yang iktikaf tapi hanya numpang tidur, numpang sahur sama iftar gratis, ya. Dia isi dengan tidur, dia isi dengan main HP di masjid. Nah, ini termasuk kesalahan, ya. Dijadikan sebagai ajang reuni malahan, ngobrol waktunya orang sholat malam dia ngobrol, waktunya orang baca Quran dia tidur. Nah, ini berarti tidak paham tentang tujuan iktikaf. Apalagi yang dianjurkan, yaitu membaca Al-Quran. Yang keempat ya, yang keempat adalah membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Ya, dan setiap satu huruf yang dibaca dari Al-Quran dilipat gandakan oleh Allah berapa? 10. Ya, apalagi pada malam Lailatul Qadar. Tentu amal ibadahnya lebih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama membaca Al-Quran. Makanya mari makmurkan rumah-rumah kita dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini membuat rumah kita bercahaya. Ya, dalam hadis disebutkan bahwa di dunia ini ada bintang-bintang yang bercahaya di langit. Kalau sekarang kan bintang-bintang itu di langit bisa dilihat oleh kita yang di dunia. Tapi bagi penduduk langit, mereka bisa melihat dunia ini ada yang bercahaya, ada yang berbintang di bumi.
yaitu apa? Rumah-rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran. Itu bercahaya. Ya, bercahaya. Jadi ada bintang-bintang di dunia ini yang dilihat oleh para penduduk di langit, yaitu rumah-rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran. Yang kelima, di antara amalan bulan malam Lailatul Qadar, yaitu amal-amal soleh yang lainnya. Yang itu banyak, seperti apa? Sedekah misalkan. Ya, sedekah. Ya, kita harus lebih bersemangat lagi. Sedekahnya, terutama di 10 akhir bulan Ramadan. Jangan pelit, jangan bakhil. Ya, terutama kepada kerabat yang membutuhkan, terutama kepada mereka-mereka yang membutuhkan, para fakir miskin, janda, anak-anak yatim, korban bencana, orang yang terlilit hutang, dan lain sebagainya. Tapi yang terakhir, tips mendapatkan Lailatul Qadar. Ini tips secara teknis. Gimana ya caranya supaya bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, ada beberapa cara, tips supaya kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, satu caranya itikaf. Supaya apa? Tadi, supaya kita satu lebih fokus untuk ibadah. Ya, yang kedua, supaya kita nanti bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu tujuan dari iktikaf. Yang kedua, niat bangun malam. Jadi ada niat, semangat. Karena innamal a'malu bin niat. Setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Kita kalau sudah niat, bertekad, itu biasanya dimudahkan untuk bangun. Tapi kalau dari awal nggak ada niat, nggak ada semangat, ya akhirnya susah untuk bangunnya. Jadi tergantung kepada apa? Niatnya. Yang ketiga, tidur siang. Tidur siang. Kalau kita bisa tidur siang, itu malamnya akhirnya apa bisa? Ya bisa melek. Tapi kalau dia belum tidur, ya kerja capek, ya, maka ini malamnya tinggal teparnya akhirnya. Makanya kita dianjurkan tidur istirahat siang itu ya. Qilu fa inna syaitana la yaqil. Ya, tidurlah siang atau istirahatlah siang hari karena setan itu tidak tidur siang hari. Baik. Kemudian yang keempat, jangan terlalu banyak makan. Ya, nggak usah banyak-banyak makannya. 4 sehat 10 sempurna. Ya. Karena kalau banyak makan, akhirnya banyak minum. Banyak minum, akhirnya ya ngantuk. Makanya biasanya habis makan, habis buka tuh, habis balas dendam, habis 4 sehat 10 sempurna tadi, biasanya terawihnya udah nguap aja tuh. Ya, karena terlalu apa? Kenyang. Ya. Nah, kita ini sering balas dendam biasanya soalnya. Masya Allah. Gorengannya, ya, kuenya, kolaknya, tehnya, kopinya, macam-macam minumannya. Belum lagi buahnya, belum lagi ronde pertama, ronde kedua. Nah, itu yang bikin kita kemudian apa akhirnya? Ngantuk, males. Ya. Jadi secukupnya saja. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang anak Adam memenuhi kantong yang lebih buruk daripada perutnya. Cukup anak Adam itu makan yang bisa menegakkan tulang sulbinya. Ya, kalau nggak bisa, maka sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, sepertiga untuk nafasnya.
Jangan sampai nafas ini nggak dikasih tempat karena kepenuhan makan dan minum. Taib. Yang ke berapa? 5, tidak begadang setelah Isya. Rasulullah SAW itu di antara petunjuk beliau membenci tidur sebelum Isya dan membenci begadang setelah Isya. Jadi setelah Isya dipakai untuk apa? Tidur. Tidur cepat. Rasulullah itu tidurnya cepat. Nanti bisa bangunnya lebih cepat. Tapi kalau dia begadang sampai jam 12 misalkan, ya dia bergadang, ya tanda. Akhirnya jam 1-nya tepar, nggak kuat. Yang namanya manusia itu lemah. Dia butuh untuk tidur, dia butuh untuk istirahat. Beda sama Allah Subhanahu wa taala, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Tapi manusia lemah. Manusia butuh untuk tidur. Ya, itu waktunya untuk istirahat. Capek badan kita ini. Wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidur kalian itu sebagai waktu untuk apa? Istirahat. Ya, istirahat. Karena tubuh manusia butuh istirahat. Jadi kalau bisa habis ya Isya itu dipakai untuk apa? Ya, segera untuk tidur supaya nanti cepat untuk bangunnya. Ya, bukan dipakai untuk begadang. Kecuali kalau memang ada apa? Ya, kebutuhan yang mendesak. Baik. Kemudian di antara tips juga yaitu usaha untuk bisa bangun. Berusaha untuk bisa bangun. Pasang alarm. Kemudian minta bantuan sama yang lain. Misalkan istri sama suami, nanti kalau kamu yang bangun duluan, bangunin saya ya. Ya, kalau saya yang bangun duluan, saya bangunin kamu. Ya, saling apa? Bahu membahu. Makanya dalam sebuah hadis kan ada hadisnya itu ya. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di waktu malam. Kemudian dia sholat. Lalu dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya nggak mau bangun, dia percikin apa? Air. Dipercikin ya, bukan disiram pakai ember. Ya, dipercikan. Begitu juga semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun di waktu malam. Kemudian dia sholat. Lalu dia bangunkan suaminya. Kalau nggak bangun, dia percikan air di wajahnya. Jadi saling apa? Membantu. Itu romantisnya. Romantis itu nggak mesti ngasih bunga, coklat. Ya, romantis yang sesungguhnya itu kalau suami istri bahu membahu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Di antara tips penting juga adalah ya yaitu apa? Banyak doa. Banyak doa. Supaya kita dimudahkan. Karena yang memudahkan kita untuk bisa bangun malam Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali kepada Allah lagi, doa lagi. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya, bersimpuh di hadapan Allah. Karena kita ini makhluk lemah. Tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita nggak mungkin bisa bangun malam. Bahkan mungkin untuk selamanya kita nggak bisa bangun. Kalau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan demikian. Betapa banyak orang yang tidur kemudian nggak bisa bangun lagi. Makanya kita bisa bangun setelah tidur itu nikmat. Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amata. Segala puji bagi Allah. Karena bisa bangun itu nikmat. Sehingga kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga yang terakhir, banyak istighfar. Karena yang bikin males bangun, yang bikin berat mata untuk melek itu adalah dosa. Makanya pernah ditanyakan kepada Hasan Al-Basri, kok saya susah banget ya bangun malam? Maka Hasan Al-Basri mengatakan, itu karena tumpukan dosa-dosa yang kamu lakukan.
Karena dosa itu yang bikin kita berat. Dosa itu yang bikin kita males. Ya. Jadi kalau kita berat untuk ibadah, banyak istighfar. Karena itu disebabkan apa? Dosa-dosa yang kita lakukan. Baik. Saya kira itu para akhwat dan ummahat yang bisa kita bahas. Ya, mudah-mudahan apa yang telah kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, lebih-lebih menyongsong 10 akhir bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sukses di bulan Ramadan, ya, menggapai ampunannya, menggapai surganya, ya, dan termasuk meraih perubahan dalam diri kita menjadi lebih baik, ya, dalam akhlak kita, dalam ibadah kita, dalam akidah kita, sehingga puasa betul-betul menjadi madrasah, ya, bagi hati kita dan akhlak kita. Baik, saya kira itu yang bisa kita bahas. Ustaz mau nanya boleh? Wih, banyak kali, Pak. Ya, ya Bu. 10 pertanyaan, banyak kali. Gimana, Bu? Oh ya. Kayaknya tadi katanya 10 pertanyaan. Banyak banget. Ini bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan. Oh. Ya, siap. Ya, siapa yang tadi yang mau nanya? Ya Bu, apa Bu? Ya. Apakah itu dirasakan oleh semua orang ataukah yang mendapatkan malam Lailatul Qadar saja? Itu aja Ustaz pertanyaannya. Ya. Ya, itu tanda yang nampak. Itu tanda yang nampak, yang bisa dilihat oleh semua orang. Matahari semuanya bisa melihat. Kemudian hawa bisa dilihat. Ya. Yang hanya dirasakan oleh orang itu adalah kenyamanan dalam ibadah. Ya. Nah, itu hanya orang-orang yang dimudahkan oleh Allah SWT bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Artinya apa? Orang pada malam tersebut dia dimudahkan untuk ibadah. Ya, dia terasa apa? Tenang dalam ibadah. Nah, itu tanda insya Allah dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Di saat yang lainnya mungkin tidur lelap, ya, atau bersenang-senang dengan syahwat, ya, dia merasakan kelezatan yang tidak dirasakan oleh orang lain. Adapun tanda-tanda tadi yaitu matahari, kemudian kesejukan, yaitu dirasakan oleh semuanya. Wallahu a'lam. Tapi sudah, saya yang kasih pertanyaan ya, ini suruh ngasih 10 pertanyaan ini. Bulan Ramadan, bulan dermawan. Biasanya cuma 10, ini dikasih 10. Biasanya cuma 4 padahal. Baik. Pertanyaan pertama. Tadi kita sampaikan, perhatikan pertanyaannya, keutamaan 10 akhir bulan Ramadan. Apa saja keistimewaan 10 akhir bulan Ramadan? Ya. Perhatikan pertanyaannya. Keistimewaan 10 akhir bulan Ramadan. Karena Allah bersumpah. Nah, betul. Tadi salah halaman tadi kayaknya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, wal fajr walayalin
Asyar, betul. Terus yang kedua, adanya malam Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar itu di 10 akhir Ramadan. Yang ketiga, nah ini babak penentuan, innamal a'malu bil khawatim. Yang keempat, betul. Nah, kita meneladani Nabi dan para sahabat, para salaf, di mana mereka lebih bersemangat di 10 akhir bulan Ramadan. Baik, ahsan, barakallahu fi. Baik. Baik, pertanyaan yang kedua. Apa saja keistimewaan dan keutamaan malam Lailatul Qadar? Ya. Istimewa Lailatul Qadar disebutkan dalam Al-Quran bahwa malam itu adalah malam yang berkahi, dan di malam tersebut Allah menurunkan Al-Quran. Satu, Allah turunkan Al-Quran. Yang kedua, Allah menentukan takdir. Nah, Allah menentukan takdir dalam surat Ad-Dukhan ya, dalilnya. Terus ketiga, pahala amal ibadah di malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Nah, 83 tahun 4 bulan, betul. Terus malam tersebut adalah malam yang damai, tenang, nyaman, karena malaikat dan malaikat Jibril turun. Betul. Terakhir, yang kelima, Allah turunkan sebuah surat khusus dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Qadar. Masya Allah, ahsan, barakallahu fiik. Baik, pertanyaan yang ketiga. Kapan waktu malam Lailatul Qadar? Di belakang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di bulan yang kedua, di 10 terakhir bulan Ramadan. Ya. Ya, ada pada malam 9 Ganjil tanggal 21, 23, 25, 27 dan 29. Iya. Dan terakhir di malam khusus di tanggal 27 dan 29. Nah. Taib, ahsan, barakallahu fiik. Betul. Dan bisa berpindah-pindah setiap tahun ya. Baik. Pertanyaan berikutnya, keberapa ini berarti sudah? 4. Oh, baru 4 ya. Saya mikir-mikir juga nih bikin pertanyaannya ini. Baik, masih ada lagi. Apa saja amalan-amalan yang paling ditekankan di malam Lailatul Qadar? Satu, sholat malam. Betul. Terus doa. Iya. Kemudian itikaf, membaca Al-Quran, dan amal-amal soleh lain seperti sedekah. Nah, ahsan, barakallahu fiik. Baik. Yang kelima, tips-tips untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ayo. Yang pertama itikaf, yang kedua niat bangun malam, Iya. yang ketiga tidur siang, yang keempat jangan terlalu banyak makan, yang kelima jangan begadang, terus berusaha untuk bisa bangun, pasang alarm, yang ketujuh banyak berdoa dan banyak beristighfar. Nah, ahsan, barakallahu fiik. Masya Allah. Baik. Masih ada lagi ya? Baik, pertanyaan berikutnya. Tadi kita sampaikan ada seorang ulama di bulan Ramadan dia khatam Al-Quran setiap 3 hari sekali. Tapi masuk 10 akhir setiap hari khatam sekali. Siapa nama ulama tersebut? Wih, belum selesai pertanyaannya udah langsung. Siapa nama ulama tersebut? Lengkap.
Siapa? Bismillah. Qatadah. Qatadah. Qatadah bin As-Sadusi. Qatadah As-Sadusi. Di'amah As-Sadusi. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Betul. Qatadah itu tabi'in apa sahabat? Tabi'in. Ya, tabi'in itu muridnya sahabat. Baik. Berikutnya. Tadi kita sampaikan Nabi mengatakan siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar diampuni dosa-dosanya. Tadi kita sampaikan sholat pada malam Lailatul Qadar ada 4 tingkatan. Ayo, ketemu nggak catatannya? Halaman berapa itu, Bu? 1. Menghidupkan sholat malam sampai Menghidupkan apa? menghidupkan sholat malam sampai ganti. Iya, semua malamnya full. Jadi nggak tidur tuh malamnya. Nanti tidurnya habis subuh. Lagi Baik, istirahat, lalu sholat lagi di akhir malam. betul. Salat di akhir malam. Ya, Yang ketiga, sholat di akhir saja. Baik, yang keempat, sholat dari awal malam saja. sholat di awal saja. Ya. Iya, maksudnya habis isya saja. Nah, jadi sholat full, kemudian sholat awal dan akhir, ya, di sela-sela itu istirahat. Kemudian yang ketiga di akhir saja. Kemudian yang keempat apa? Di awal saja. Baik, masih ada lagi? Masih. Berapa ini? 9 ya kayaknya. Masih ada 3 lagi, Bu. Masih 3 lagi. Ya udah. Ini apa hadiahnya nih? Amplop apa? Ada Tupperware Ustaz, ada Cikut, ada Manset. Masya Allah. Wah, sponsornya banyak ini berarti. Baik. Sponsornya 1 aja Ustaz. Masya Allah. Jazakallah khair. Semoga dibalas kebaikan. Bulan Ramadan ya. Baik. Berikutnya. Apa doa malam Lailatul Qadar? Silakan. Apa doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Ibunda Aisyah? Allahumma innaka afuwun wa tuhibbul Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Betul. Ahsan. Barakallahu fi. Baik. Apalagi ya? Habis ini pertanyaannya ini. Apa? Oh iya. Siapa tadi yang pesen pertanyaan tadi? Oh iya, karena ngerti jawabannya. Baik. Ya betul, tadi belum kita tanyakan tadi ya. Apa saja? Ya awal-awal tadi kita bahas tadi. Tips-tips supaya semangat di 10 akhir bulan Ramadan. Kiat-kiat supaya semangat di 10 akhir bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tips mendapatkan malam Lailatul Qadar: 1. Iktikaf, 2. Niat bangun malam. Loh, bukan itu. Itu tadi sudah tadi, Bu. Yang tips supaya semangat di 10 akhir bulan Ramadan. Nah, kalau nggak nyatet ngelamun ini berarti nih. Mengingat Ramadan hanya beberapa hari saja.
Ada 5 kalau nggak salah ya. Ya, apa? Betul, Ramadan itu singkat, beberapa hari saja. Yang kedua, bayangkan ini Ramadan terakhir kita. Ya. Banyak berdoa, Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Kemudian banyak istighfar. Betul. Yang kelima, betul, meneladani kisah Nabi dan para sahabat. Taib. Kurang berapa lagi? 2 lagi Ustaz. 2 lagi. Taib. Apa 5 keutamaan bulan Ramadan? Ayo. Diturunkannya Al-Quran, melipat gandakan pahala, Betul. melipat gandakan pahala. Ya. Quran penuh ampunan. 4, Allah buka pintu-pintu surga dan Allah tutup pintu neraka. Terus Yang kelima, malam istimewa yaitu adanya malam Lailatul Qadar. Betul, ahsan. Tapi pertanyaan terakhir. Kerudung ya. Ayo, diwakil tentu. Tadi kita sampaikan 2 tujuan inti iktikaf. Iktikaf itu tujuan utamanya ada 2 hikmahnya. Apa? Untuk fokus ibadah dan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Masya Allah, ahsan, barakallahu fi. Alhamdulillah, Masya Allah, dapat hadiah tiket umroh. Baik, alhamdulillah. Ini pertemuan terakhir ya, Ramadan ya. Insyaallah taala nanti kita sambung lagi setelah mudik. Kalau yang mudik, ya, insyaallah taala nanti kita sambung lagi setelah Hari Raya Idul Fitri insyaallah. Demikian para akhwat dan ummahat yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan, kemudahan kepada kita untuk beribadah di bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya, memasukkan kita ke surga ya bersama keluarga tercinta dan menjauhkan kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.